Ya. Oke, ini adalah soal responsi kemarin. Mari kita bahas. Yang pertama, ini tadi sudah disebut materi inventory. Modulnya ya, modulnya inventory. Submodulnya apa ya? Masih ingat? Quantity discount, Bu. Iya, betul. Quantity discount. Ya. Oke, berarti eh, mari kita kerjakan. Ya. Saya akan open formnya dulu ya. Proses. Saya akan kecilkan untuk ini ya, layar. Ya, sekarang. Oke, sudah terlihat formnya? Sudah, Bu. Ya, saya akan input. Oke, modulnya adalah inventory. Kemudian submodulnya adalah quantity discount. Nah, sekarang ada berapa level harga? Anda sambil buka soal kemarin. 4. 4. Ya, betul. Maka tinggal klik 4. Sorry, kebanyakan. Ya. Kemudian untuk level harga 1, 2, 3 boleh. Namanya oke. Ya. Ini saya bacakan ya. Kebutuhan bahan baku PT Bitcoin setiap tahun sebesar 200.000 kilogram. Maka demandnya adalah 200.000. Ya. Kemudian biaya simpan per kilogram per tahun adalah 6% dari harga. Sedangkan biaya pesannya 15.000. Jadi startup cost adalah 15.000. Sementara biaya simpan adalah 6%. Ya, 6%, jangan lupa persennya ikut ditulis. Nah, kemudian level harganya ada 4. Kuantitas kurang dari 5.000. Berarti di sini 1 sampai berapa? 4.999. Ya, bentar. 499. Itu harganya 770. Sorry. Belum saya enter. 7.700. Nah, kemudian, nah ini sudah tertulis 5.000 sampai 99 tinggal dipindahkan. 7.690. Kemudian 10.000 14.999. Sorry. 7.680. Di sini terakhir berarti 15.000 ya. Lebih besar dari 14.999 adalah 15.000. Kemudian sampai tak terhingga 999 nggak usah diubah. Harganya 7.675. Ya. Kemudian tugas Anda adalah tentukan kuantitas pembelian yang optimal. Anda tinggal solve dulu. Ini tertutup. Ya. Dengan hasil ini berarti tentukan kuantitas pembelian optimal. Mana yang dibaca? Berapa jawabannya? 10.000 kilogram per tahun, Bu.
Iya, betul. 10.000. Jadi EOQ-nya, optimal order kuantitinya 10.000. Total persediaannya, ini jawabannya saya tulis saja di chat ya, soalnya susah kalau bikin buka dua device, dua layarnya agak susah. Jadi jawabannya yang A adalah 10.000. Satuannya adalah kilogram ya. Kemudian berapa total biaya persediaannya, itu Anda tinggal Anda ambil yang paling bawah. Ini berapa ini? 1 miliar. P sama dengan P 1,538,664. Kok nggak keluar? Ya. Kemudian apabila kebutuhan bahan baku bla bla bla, ini berarti berubah ya. Jadi jawaban yang A dan B sudah ya, 10.000 dan ini 1 miliar sekian. Nah, kemudian pertanyaan C, apabila kebutuhan bahan tahun ini turun menjadi 100.000, maka Anda sudah harus mengedit data. Yang B itu disuruh menyebutkan frekuensinya juga, Bu. Oh iya, benar-benar ya, benar-benar. B, berapa frekuensi pembeliannya? Berapa? 20. Iya, 20. 20 kali ya, satuannya adalah 20. Kemudian yang C, perubahan data, maka Anda edit data. Ya. Apabila kebutuhan tahun ini turun menjadi 100.000, maka Anda ubah di sini. Jadi 100.000 dan biaya simpan berubah menjadi 600. Dari 6% menjadi 600, ya Anda ubah. Boleh kok, ini fixed cost boleh ya, 600 tidak dalam persen. Maka kemudian Anda solve. Ya. Nah, kita jawab, apakah keputusan pembelian berubah? Jawabannya ya berubah ya. Keputusan pembelian berubah. Langsung aja ya, menjadi berapa? 5.000 ya. 5.000 kilogram. Kemudian frekuensinya tulis frekuensi tetap 20. Ya, kenapa? Karena kan tadi demandnya 100.000 ya. 100.000 setiap kali beli 5.000, jadi tetap 20 kali ya. Kemudian total biaya 700 RP 770 ya. Saya lihat saya tulis di chat ya jawabannya. Nah. Oke. Berarti sudah terjawab semuanya.
Siapa yang kemarin benar jawabannya? Alhamdulillah benar. Betul ya, mudah-mudahan banyak ya. Baik. Adakah pertanyaan dari soal ini? Belum ada, Bu. Terima kasih. Lanjut soal nomor 2. Ya, lanjut soal nomor 2. Ini saya paruh ini bisa nggak ya? Ini sudah mulai banyak yang hadir. Nah, sekarang soal nomor 2 sudah terlihat. Tentang apakah ini modulnya? Waiting lines, Bu. Iya, betul. Waiting lines. Atau garis tunggu atau antrian ya. Mari kita baca dulu. Berdasar pengamatan manajemen di sebuah bank, setiap nasabah dapat dilayani oleh teller selama 2 menit. Ya, 2 menit. Sementara jumlah nasabah yang datang adalah 25 orang per jam. Saat ini bank hanya memiliki 1 teller yang bekerja 8 jam dengan upah 15.000. Biaya tunggunya 5.000 per jam. Manajemen sedang mempertimbangkan penambahan teller menjadi 2 orang. Jadi ini posisinya sekarang 1, mau merencanakan menambah. Tetapi ada syaratnya kalau menambah 1 orang. Nah, syarat probabilitas terdapat 4 nasabah dalam sistem kurang dari 10%. Dan dengan menambah 1 teller tersebut, total biaya sistem tidak melebihi 40.000. Sebentar saya catat. Tugas Anda adalah, nah ini, buatlah perbandingan jika tellernya 1 dan 2 orang. Ya. Jadi berarti nanti Anda hitung dulu kalau tellernya 1, besaran-besaran yang ditanyakan berapa, kemudian kalau 2 orang berapa gitu ya. Yang ditanyakan adalah utilitas tellernya, rata-rata nasabah, waktu tunggu, total, biaya, dan probabilitas 4 nasabah dalam sistem. Nah, dari besaran-besaran itu nanti kita bandingkan dan hubungkan dengan persyaratannya, apakah benar memenuhi syarat, baru bisa mengambil keputusan apakah penambahan teller itu tepat atau tidak. Ya, jadi posisinya sekarang 1 teller dulu. Oh ya, sekarang lambdanya berapa? Lambda adalah tingkat kedatangan. Berapa? 25. 25, ya betul. Mu-nya adalah tingkat pelayanan. 30. Iya, 30. ya betul. Kalau Anda tulis 2 itu tidak equal ya dibandingkan, karena yang satu kan per jam, 25 orang per jam. Sementara pelayanannya 2 menit, karena 2 menit berarti 1 jam dia bisa melayani 30 orang. Ya, 30 orang per menit. Nah, mari kita pindah ke POM. Oke. Sekarang kita klik
modul waiting lines. Waiting lines ada di paling bawah ya. No. Kemudian kita klik new. Nah, kita klik yang mana dulu nih? Single. Ya, single channel dulu. Karena kita mau ngitung kalau satu teller berapa. Kemudian cost analysis, ini ditanya no cost atau use cost ya, tergantung soalnya. Kalau misalnya tidak ada data tentang biaya, ya nggak usah diisi atau no cost. Tapi kalau di sini kan ada biaya ya. Jadi diisi use cost. Kemudian oke. Nah, sekarang kita isi. Arrival rate atau lambda tadi sudah 25. Kemudian service rate atau mu 30. Kemudian number of server otomatis ditulis 1 karena kita pilih yang single channel. Kemudian server cost berarti biaya server atau biaya si tellernya sendiri 15.000. Dan biaya tunggu atau waiting cost-nya 5.000. Ya. Ini satuannya sudah per jam semua kan. Kita solve. Ya, ini hasilnya. Nah, kita menjawab untuk sesuai pertanyaan. Berapa utilitas teller? Anda jawabnya berapa? Berapa? 83% kok. Iya, betul, 83%. Kemudian jumlah rata-rata nasabah dalam sistem 5 orang. Waktu tunggu dalam sistem 12 menit. ya 12 menit. Total biayanya 40.000. 40.000. Ya. Nah, kemudian pertanyaan terakhir tadi kan probabilitas 4 orang nasabah dalam sistem. Anda klik di sini, table of probabilities. Kemudian probabilitas 4 orang berarti sama dengan K kan. Oh ya, ini perbanyak dulu desimalnya. Nah, angkanya biar keluar semua. Terus ini probabilitas ya, number in the system ini sama dengan K, berarti kita pilih yang ini. Ya. Nah, ini. Berarti probabilitasnya berapa persen? 8,04%. Iya, betul. Ya, oke, sekarang sebelum ini kita jawab dulu. Ya, saya tulis di chat ya. Oke. Ini untuk teller 1 orang. Ya. Sorry. Jangan lupa satuannya ya. Dibulatkan boleh ya, Bu? Boleh ya. Anda buat tabel juga lebih baik ya. Yang satu kolom 1 teller, yang sampingnya 2 teller gitu juga bisa ya. Tunggu 12 menit. Ini baru saya tulis punyanya. Oke.
Ya. Nah, Anda baca di chatroom, di situ saya tulis. Jadi ini untuk menjawab jawab poin B yang 1, 2, 3, 4 ya. Poin A itu. Utilitasnya 8%, 83, rata-rata jumlah nasabah dalam sistem 5 orang, waktu tunggunya 12 menit, total biayanya rupiah, kemudian probabilitas 4 orang 8,04. Ya. Sekarang kita close dulu. Ini kita kemudian menghitung hal yang sama, tetapi kalau tellernya 2 orang, maka kita pilih nomor 3 ya, multi channel. Ya, tetap use cost. Oke. Sekarang ditulis sama seperti tadi. Lambdanya 25, mu-nya 30. Nah, number of server diganti 2 karena 2 teller. Servernya sendiri biayanya sama kan ini per orang ya. Itu waiting cost-nya 5.000. Ya. Jadi bedanya hanya di number of server, tetapi Anda harus ganti submodul, jangan menggunakan modul yang tadi kemudian number of servernya diganti 2 ya, jadi beda. Kita solve. Ya. Rata-rata utilisasi teller berapa persen? Berapa? Hanya ada dokter kan? Ada malah ada 1,67%. Iya, betul. Kemudian rata-rata jumlah nasabahnya 1 orang. ya 1 orang. Ini saya copy dulu jawabannya untuk saya. Jadi utilitas teller adalah 41,67%. Rata-rata jumlah orangnya 1 ya, 1 orang. Meskipun ditulis itu 1,0084. Waktu tunggunya, nah ini yang kecil sekali jadinya. Berapa? Berapa menit? 2,4 menit. Total biayanya turun malahan ya. 35.042. Ya. Kemudian probabilitas dalam sistemnya saya klik dulu. Probabilitasnya table of probability. Nah, 4 ini ya. Jadi berapa persen tuh? 2,48. Ya, presentasinya 2,48. Ya. Jawaban sudah tertulis di chat room ya. Oke, saya cek ulang soalnya pertanyaannya saya. Probabilitas terdapat 4 nasabah ya, benar ya, 2,48%. Nah, sekarang kita sudah punya perbandingan angka-angka ya, besaran-besaran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan apakah keputusan tersebut tepat. Nah, ini harus ada persyaratannya. Manajemen sedang mempertimbangkan teller menjadi 2 orang dengan syarat probabilitas terdapat 4 nasabah dalam sistem kurang dari 10%. Benar enggak? Maksudnya memenuhi syarat enggak? Kurang dari 10%. Memenuhi syarat. Iya, karena dengan dua teller itu
probabilitas 4 orang dalam sistem adalah 2,48. Dan dengan penambahan 1 teller tersebut, total biaya dalam sistem tidak lebih dari 40.000. Memenuhi syarat juga karena tadi biayanya hanya 35.000. Ya kan? Jadi jawaban yang B adalah keputusan dapat disetujui ya, karena memenuhi persyaratan tersebut ya. Probabilitas 4 nasabah dalam sistem kurang dari 10%. Biaya ya. Oke. Kita bisa lihat di chat, kolom chat itu jawabannya ya. Oh, karena itu bukan karena ya. Nah, persyaratan tuh pada kasus ini hanya 2 ya, yaitu probabilitas nasabah dalam sistem dan juga biaya ya. Bisa saja persyaratan tuh tidak menyangkut biaya, misalnya utilisasi tellernya atau kurang dari 50% misalnya. Ini cuma memenuhi. Tapi kalau persyaratannya setelah ada 2 teller, itu utilisasi si teller harus tetap lebih dari 50%, maka tidak memenuhi persyaratan ya, karena teller di sini setelah 2 teller itu turun, utilitasnya cuma 41%. Rendah sih. Nah, kalau persyaratannya harus lebih dari 50%, maka keputusannya tidak tepat. Ya, jadi keputusan tepat dan tidak tepat tergantung pada reasonnya, alasannya yang mana. Oke, siapa yang betul dari jawaban ini? Betul ya. Oke. Bu, saya mau nanya, Bu. Oh iya ya, monggo. Silakan. Itu kan yang teller yang 2 orang itu kan 1 orang kan, Bu, yang jumlah rata-rata nasabah. Nah, itu kalau misalnya angka pastinya 1,5 itu dibulatkannya gimana, Bu? Itu kan orang soalnya. Yang ini ya, yang 1,0084 Ya, ini ya. kalau misalnya 1,5 atau 1,6 gitu, pembulatannya kalau orang Oh ke iya. atas apa ke bawah? Oke. Memang realnya harusnya kan tidak bisa ya orang itu di koma-koma. Tetapi untuk menjawab ini tulis apa adanya aja, Mas. Jadi nggak usah dibulatkan. Ya, jadi ya memang agak aneh tapi supaya apa ya, apa adanya saja. Karena nanti juga kan bisa aja orang, bisa mobil juga nggak bisa ya. Kemarin contohnya kan misalnya mobil itu 1,3 mobil berapa itu ya. Artinya itu 1 lebih gitu kan. Tapi nggak sampai 2 gitu. Jadi apa adanya ditulis gitu Mas. Sama kalau yang tellernya cuma 1 itu kalau kita pakai multiple tapi number of servernya ditulis 1 bisa nggak? Setahu saya untuk single dan multiple itu rumusnya beda ya. Kemarin kan di teori juga saya kalau single rumusnya begini untuk
menghitung ini besaran-besaran ini. Tapi kalau multiple beda lagi, kalau yang constant service beda lagi gitu. Sehingga setiap perubahan data itu ya pilih modul yang sesuai gitu. Nah, khusus untuk yang 2 ini kita langsung dapat bandingannya sebetulnya ya di sini. Sorry. Maaf. Nah, ini. Tapi cuman untuk biayanya aja ya. Cost versus server kan. Ya. Ya, ini langsung membandingkan kalau servernya 1, maka total biayanya sekian. Ya. Ini otomatis dia akan memberikan perbandingan. Ya, jadi kalau misalnya kasusnya itu dari 2 teller untuk menjadi 1 teller, bisa juga kan kita bandingkan dulu dua-duanya. Cuman besarannya untuk yang 2 ini hanya cost. Ya, tidak ada informasi tentang berapa utilitasnya, perubahannya, ya, berapa waktu tunggunya nggak ada, hanya dia melihat dari biayanya. Itu Mas. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Ya, kalau penasaran ya dicoba aja misalnya ya. Ini coba aja misalnya saya multi channel atau edit data. Kalau sama ya berarti boleh. Ini 1 ya misalnya ini. Kalau hasilnya sama berarti nggak usah ganti modul. Oh sama ya ternyata. 83, 5%, bla 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 bisa. Bisa. Jadi diganti untuk yang 2 menjadi 1 ya. Tapi kalau yang 1 menjadi 2 tuh nggak yakin juga. Soalnya kalau yang modul single itu otomatis di sini, ini harus close ya. Nah, ininya 1 ya. Nah, ini. Salah Bang. Ya, single channel. Nah, ini otomatis 1 ya. Oke. Sudah diisi 1. Oke. Mudah-mudahan banyak yang benar. Sekarang soal nomor 3. Ya. Stop dulu. Soal nomor 3. Oke. Soal nomor 3 ini kasus apa ya soal nomor 3? Atau modul apa? Sorry. Inventory, Bu. Ya, betul. Inventory. Submodulnya Reorder point, safety stock. ROP ya. Safety stock. Coba kita lihat. Kita baca dulu ya. Biaya simpan adalah 1.000 ya. Bahan setiap tahun dipesan 12 kali, berarti ini frekuensinya 12 kali. Biaya kehabisan bahan atau stock out cost adalah 1.200. Kemudian ROP-nya 500 unit. Ya, kemudian di sini probabilitasnya ada jumlahnya 5 ya, 5 level. Nah, itu yang diperlukan data-datanya untuk diinput. Ya, mari kita kerjakan. Oke,
Kita pilih modul dulu. Masih inventory. Kan? Tetapi ini submodulnya tadi Mbaknya reorder point. Order discrete. Ya, Discrete. ya discrete distribution. Maksudnya yang kelima ya Mbak. Tadi kan reorder point ROP, safety stock nggak ada di sini, nggak ada. Pilihannya adalah nomor 6, reorder point discrete distribution. Nah, yang ditanya adalah number of probabilities. 5 tadi ya. Oke. Nah, sekarang reorder point without safety stock. Ya, kasus ini adalah untuk menentukan jumlah safety stock yang optimal. Nah, tetapi ditanya dulu sebelum punya safety stock itu reorder point-nya berapa? 500 unit. Ya. Kemudian di sini menggunakan istilah carrying cost. Itu sama dengan holding cost. Ya. Holding cost-nya berapa tadi biayanya? Kok nggak tak catat? 1.000 ya. Dia simpan ya. Carrying cost itu sama dengan holding cost 1.000. Stock out cost adalah kehabisan bahan 1.200. Kemudian order per year 12 kali frekuensinya. Kemudian di sini value adalah jumlah permintaan selama reorder point ya, selama masa tunggu maksudnya 400, ini 15%. Ini menulisnya gini. Kemudian 450 25%, ini pakai koma bukan pakai persen tulisnya. Permintaan 500, probabilitasnya juga 25%. Permintaan 550, 20% atau 0,2. Dan terakhir permintaannya 600, 0,15. Ya. Yang diinput hanya itu seluruh data yang ada di soal ya. Kita solve. Pertanyaannya apa? Tentukan berapa jumlah safety stock yang terbaik dan total biayanya. Oke, solve. Nah, output dari modul ini hanya ini satu tok ini ya, inventory result. Jawabannya adalah tentukan berapa jumlah safety stock yang terbaik. 100 unit. Ya, betul 100 unit ini ya, best safety stock. Dan total biayanya ini minimal cost-nya 100.000. Kemudian berapa reorder point yang baru? Nah ini revise reorder point ya, karena ROP-nya tadinya 500. Karena kita sekarang punya safety stock, berarti harus disimpan sepanjang waktu 100, maka ROP-nya menjadi 600 atau jumlahnya. Jadi soal ini sangat mudah, outputnya cuma 1, tinggal Anda jawab. Oh ya, jawabnya saya tulis. Pasir. Nah, uangnya di sini unit, kemudian berbagi. Siapa yang benar kemarin soal jawabannya? Hari Betul ya. Mudah-mudahan benar semua ya. Oke, berarti untuk soal responsinya untuk materi waiting list dan inventory sudah.
Mari kita coba yang soal. Ada pertanyaan dulu, Mas Larry Awaludin? Ya, Belum, Bu. oke. Sekarang saya buka yang responsi sebelumnya ya. Ini. Saya share screen. Ya, ini responsi sebelumnya, yaitu tentang project CP4 dan network ya. Nah, sekarang coba dilihat soal nomor 1. Sebuah perkampungan baru yang terdiri dari 11 rumah tangga akan dihubungkan saluran telepon bla 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 bla. Nah, terus kemudian gambar jarak dan lokasinya rumah ada di seperti gambar, jaraknya ada di rumah di bagian bawah gambar. Gambarkan jalur pemasangan saluran telepon yang dipilih agar bla bla bla, kemudian hitung total biayanya. Yuk, ini modul apa? Masih ingat? Network. Network, ya, network. Terus submodulnya? Spanning tree. Ya, spanning tree. Kenapa bukan shortest route? Bedanya apa kalau Karena semua titik harus dilalui ya. harus dihubungkan? Harus dihubungkan ya. Ya. Karena di sini sifatnya adalah menghubungkan semua titik, maka ini spanning tree. Kalau shortest route itu dia membuat jalur dari mana ke mana gitu ya. Oke. Sekarang sebelum saya ganti ke POM-nya, yang ditanyakan kan number of branches ya, branches. Atau berapa jumlah cabangnya? Ada berapa? 15. 15, ya, Anda hitung dari ini ya, yang tulisannya di bawah ini lebih mudah kan, ini ada 15 ya pilihan. Oke. Jadi saya download misalnya di HP saya supaya bisa saya lihat. Ya, sudah. Oke, sekarang saya stop share. Saya ganti POM for window. Salah. Oh, malah ketutup. Ya, ini. Sekarang kita pilih modulnya dulu. Tadi sudah pilih networks. Kemudian nggak usah di-save. Kemudian pilih new. Pilih yang minimum spanning tree. Ya. Yang ditanya cuma number of branches ada 15 ya. Tadi sudah dihitung jumlah cabangnya 15. Kemudian pilih row name-nya 1, 2, 3. Ya. Mari kita isi berdasar ya. Saya isi ya. Anda tunggu bentar. Ini saya ngisinya sesuai yang tertulis di soal, nggak urut ya. Sebenarnya nggak apa-apa, tetapi akan lebih baik kalau urut. Tetapi ini supaya lebih mudah aja saya urutannya ke bawah terus ke kanan gitu ya. Oke. 3 kali 4. 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 3 k
Kita cek dulu apakah isian sudah benar ya, supaya tidak terjadi kesalahan, karena ketika sudah di-solve ya hasilnya pasti keluar angka, tetapi mungkin tidak betul ya. X3 457. Ya, sudah betul. Kemudian di sini ada starting note for iteration, nggak usah diubah karena untuk minimal spending tree itu Anda boleh startnya dari angka berapapun ya, hasilnya akan sama. Kita solve. Ya. Nah, pertanyaannya, gambarkan jalur pemasangan saluran telepon yang dipilih agar total biaya minimum ya. Ya, Anda gambarkan. Karena kalau di sini itu nggak keluar gambarnya ya. Bagaimana cara menggambarkannya ya? Anda ini istilahnya yang Anda pertebal yang tertulis di sini ya. 1, 3, 1 ke 2, 3 ke 4, 4 ke 8. Jadi berupa kayak jalur-jalur gitu ya. Nah, itu jawabannya adalah karena ditanyakannya kan gambarkan ya. Jadi Anda gambarkan, tetapi gambarnya berdasar soal, tapi yang Anda gambarkan bisa saja hanya cukup yang jalurnya tertulis di sini. Ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 10 garis nanti hasilnya ini. Yang tertulis. Sorry, gambar. Kemudian hitung total biaya pemasangannya. Nah, biaya pemasangannya dihitung kalau ini karena harus totalnya tadi berapa? 510 ya. 510 berarti ini satuannya adalah meter ya, 510 meter. Berarti total biaya pemasangan adalah ya, kita tulis di chat. Jaraknya 510 dikali biayanya kabelnya 75.000 ya. 75.000. Ini adalah biaya kabelnya ditambah biaya pemasangannya kan ada 11 rumah ya. 11 dikali 100.000. Bentar saya hitung dulu. Sama dengan tiga sembilan sorry. 39 50. Ya. Total biaya pemasangan ada di chatroom ya. Yang jawaban A kan berupa gambar. Jawaban B adalah total biaya. Yang dihasilkan dari output POM-nya adalah jaraknya. Ya, total jarak 510 dikalikan biayanya per meter 75.000 dan kalau biaya pemasangan itu per rumah. Ya, jadi totalnya segitu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Outputnya hanya ini ya, hanya dua ini, result dan solution step. Jadi ya hanya ini jawabannya. Ya.
Oke, saya lanjut ini karena saya buka soalnya lagi. Nah, soal nomor 2. Ini tentang apa? Modulnya? CPM. Ya, Project Management, CPM, and PERT ya. Karena ini beda modul, saya lewati dulu karena di nomor 3 ada tentang ini. Ya, nomor 3 ini tentang apa? Modulnya? Network ya. Nah, kalau di sini mau mengirim barang dari mana ke mana, berarti ini submodulnya Shortest route. ya shortest route atau rute terpendek. Number of branches-nya kita lihat angka-angka di bawah gambar itu ada berapa? 1, 2, 3, 17 ya. Number of branches 17. Ya, di sini pengiriman dihitung jarak dan berat ya. Tarifnya 2.500 per kilometer per 5 kilo. Barang yang harus dikirim 25 kilo. Oke, itu saja datanya. Mari sekarang kita input. Oke, kita ganti submodul yang shortest route. Ya, no. Nah, kemudian karena harus mengirim dari mana ke mana, maka kita pilih directed ya. Nah, tadi branches-nya 17. Dan kita hitung ya, 17. Oke, kemudian mari kita isi. Isi dulu originnya 1 ke destinasinya 11. Jangan lupa ini 11. Ya. Sekarang kita ngisi ini. Ini ada gak nunggu waktu, tetapi makanya Anda belajar untuk menginput dengan cepat, karena ini juga hubungannya dengan kecepatan penyelesaian. Ya. It's 9, 11, 45. Kemudian 10, 11, 60. 8, 9, 70, 78, 9. Ya, 1780. Origin sama destination-nya sudah diisi. Kemudian solve. Ya. Nah, tugas Anda adalah gambarkan jalur yang dipilih agar total biaya minimum. Nah, yang dipilih adalah ini. Total jaraknya adalah 290.
Kemudian gambarnya ini yang mudah, ini Anda bisa menggambar garis-garisnya aja ya. 1 ke 3, kalau ini urut ya, tidak bercabang. 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 9, 9 ke 11. Ya. Oke, kemudian hitung total biaya pengirimannya. Total distance-nya kan 290. Oke. Maka kita tulis total biaya pengiriman jaraknya adalah 290 km ini ya. Dikali bobotnya 25 kg dibagi 5 ya. Karena biayanya kan per 5. Rupiahnya 2.500. Jadi 2.500 dikali 5 kali 3625. Ya. Jawabnya itu total biaya pengiriman 290 berapa ya? Oke ya. Jawaban A digambar, jawaban yang B dihitung. Dah. Kemudian misalnya ada pertanyaannya ditambah misalnya kalau pengirimannya itu enggak dari kota 1 tapi kota 2 misalnya dikirim ke destinasinya kota 10 ya Anda tinggal ubah aja originnya 2 destinasinya 10 kita solve. Nah, muncul jalurnya langsung 2, 6, 10 pas. Cuman ringkas aja. Gitu aja ya. Jadi intinya tinggal diedit data, kemudian diubah mau berjalan dari titik mana ke mana. Gitu. Setahu saya ini kalau dibalik nggak bisa ya. Misalnya 11 ke 1 kayaknya nggak bisa. Beda dengan yang maksimal flow. Ya nggak bisa kan. Jadi harus dari kecil ke besar tujuannya. Begitu. Oke, lanjut. Soal yang agak panjang nih ya. Yang ini tadi, nomor 2. Saya balik ke atas, nomor 2. Tadi sudah dijawab, modulnya adalah project management ya, project management. Kemudian pilih submodulnya apa? Kalau seperti ini. Ada waktu optimis, most likely, pesimistik, berarti kita pilih submodul apa? Triple time ya. Kemudian number of tabel strukturnya ini kan simbol A, aktivitasnya 1 ke 2 dan seterusnya ya. Nah, ini berarti tipe tabelnya adalah start and node number. Number. Ya, hanya itu aja data-data yang kita perlukan ya. Sekarang kita masuk ke Form for Windows-nya. Sorry. Ya. Belum saya save ya. Oke, mari kita pilih modul Project Management. Nggak usah. Nah, kemudian, yang kita gunakan kan single time, triple time, dan crashing. Tadi karena ada tipe tabelnya adalah triple time, maka kita pilih triple time.
Nah, number of tasks tadi lupa dari A sampai berapa tadi? Dari A sampai M, berarti 13 ya. 13, kita klik 13 di sini. Kemudian tabel strukturnya, nah ini dipilih precedence list atau start and note number. Kita pilih yang start and note number. Kemudian jangan lupa hapus row name-nya diganti menjadi A, B, C, D. Ini adalah simbolnya ya. Oke. Ya. Nah, di sini Anda disuruh menginput ini karena cukup lama. Saya akan pause dulu ya. Recordingnya supaya nggak terlalu lama. Pause record. Ya, sekarang semua data sudah diinput, benar-benar ya. Nah, saya baca pertanyaannya adalah gambarkan diagram network-nya, berapa hari waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut, kemudian kegiatan apa saja yang merupakan kegiatan kritis, berapa varian kritisnya. Oke, mari kita solve. Pertanyaan pertama, gambarkan diagram network-nya. Anda lihat dari gambarnya ya, chart-nya. Kita klik chart, kita pilih yang precedence graph ya. Nah, ini adalah gambarnya. Jadi kalau Anda diminta menggambar ya gambarkan diagram network-nya ini. Kemudian B, berapa hari waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan? Kita kembali ke result. Harinya ini ya, ini juga pakai koma-koma tulis apa adanya. Ya. Jadi harinya adalah 39,83 harinya. Kemudian kegiatan apa saja yang merupakan kegiatan kritis? Mudah, kita tinggal lihat yang merah-merah ini ya. Kegiatan B, E, G, H, dan M. Ya. B, E, G, H, dan M. Kemudian di sini berapa varian waktu kritisnya? Time computation, Anda lihat ya, ini variansnya Anda lihat di sini 1,03 ya. Dan pertanyaannya hanya itu. Saya jawab dulu ya di chat room. Yang B ya, yang gambar sudah ya waktu penyelesaian. Di sini satuannya juga ada satu hari ya. Hari. Tiga 39,83 harinya. Nah, pada soal ini tidak diminta untuk menghitung probability ya. Nah, misalnya diminta menghitung probability-nya, Anda lihat di sini tambah saja ya. Klik normality, kemudian
hitung probabilitas kalau misalnya 37 hari itu ya, misalnya berarti ini probability given value. Kalau batasannya 2 range ya, kita pilih to tail, misalnya antara ya, antara 37 sampai 39 misalnya, 40. Range-nya, value-nya 37 sampai 40. Kemudian kita klik compute. Wah, ini jelek banget angkanya. Oke, ini karena kurang bagus. Angkanya kurang bagus. Ya, misalnya ini 8 sampai 4 misalnya. Oh, ya, ini probabilitasnya nih 96,47 ya. Jadi kalau kita menghitung probabilitasnya, maka kita compute probability given value. Jadi kita mau menghitung probabilitas dari value yang kita masukkan. Nah, batasannya apa? Range. Misalnya kalau antara 38 sampai 44 itu probabilitasnya berapa? Maka kita compute. Nah, ini akan muncul nih probabilitasnya ini 9647. Tinggal diubah-ubah saja. Kalau yang ini values given probability, nah maka ini adalah kita tahu probabilitasnya, tapi kita mau cari value-nya. Kita wanted misalnya, atau tutel 95% ya misalnya 95%. Nah, maka di kolom value-nya akan pasif, sementara yang probabilitasnya yang muncul ya. Misalnya kita mau 99% gitu ya. Compute. Nah, berarti ini antara yang kita lihat adalah nilai ini 37 sampai 42. Ini range-nya ya. Kalau probabilitasnya 99% ya. 37 sampai 42. Ya. Begitu saja untuk yang paired ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan. Dengan 15 orang ya. Ya, belum ya. Oke, terakhir. Saya stop dulu. Saya tunjukkan ke soalnya dulu. Oke. Tabelnya seperti ini. Berikut adalah data kegiatan dari kegiatan dan waktu proyek pembangunan rumah dengan nilai kontrak sekian ya. Nah, waktunya 140 hari, kalau terlambat harus didenda 5 juta. Kemudian tabelnya ada seperti itu, ada waktu normal dipercepat, biaya normal dipercepat. Kemudian Anda diminta menjawab ini. Berapa hari waktu penyelesaiannya, bla 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 ya. Nah, sekarang kalau seperti ini masuk modul apa? CPM crashing. Oh ya, CPM and ya crashing ya. Karena ada percepatan-percepatan. Oke, terus kemudian ini jumlah kegiatannya ada 11 ya, A sampai K itu kan 11 ya. Ini catatan aja supaya kita menyiapkan tabel sesuai. Kemudian jenis tabelnya ini simbol kegiatan sebelumnya. Oh, berarti dia tipe precedence list ya. Bukan start at node number. Ya.
Oke, mari kita siapkan tabelnya. Saya stop dulu. Share screen. Ya, tetap modulnya tetap project management. Tetapi kita pilih yang crashing. Ya, kalau tadi triple time, ini yang crashing. Jumlah number of task, tugasnya adalah 11 tadi ya, dari A sampai K. Kemudian tabel strukturnya adalah precedence list atau kegiatan sebelumnya. Row names-nya Anda pakai ABCD huruf besar. Oke. Ya. Sekarang tinggal mengisi data sesuai soal. Ya, akan saya pause dulu supaya nggak terlalu lama. Ya, data sudah kita input sesuai dengan tabel soal, maka lanjut kita solve. Ya. Mudah-mudahan benar. Ya. Sekarang kita jawab satu persatu pertanyaannya. Berapa waktu penyelesaian proyek secara normal? Berarti berapa? 144 hari. Ya, 144 hari. Dan berapa total biayanya? Nah, sebelum 1,3. ya, kalau Anda jawab 1,360, ini ya benar tapi kurang tepat. Kenapa? Karena kalau total biaya, normal kita lihat dulu. Total biaya waktu penyelesaiannya kan 144. Ini kan terlambat atau enggak? Terlambat. Terlambat 4 hari ya. Iya. Karena kan waktu kontraknya 140. Sehingga berarti ada keterlambatan 4 hari. Nah, padahal di sini terlambat 4 hari itu didenda ya, ada denda 5 juta per hari. Jadi biayanya tidak hanya normal cost saja. Ini normal cost kalau ya semua kegiatan dibiayai totalnya ini. Tetapi karena terlambat kan ada dendanya. Ya, maka kita jawabnya begini. Oke, saya tulis di chat. Jawaban A. Ya kan, waktu penyelesaiannya ini kurang tutup. Kemudian satuannya juta ditambah denda. Nah, dendanya ini adalah 4 dikali RP 5 juta. Berarti tambah 20 juta ya. 20 juta berarti RP 1,380. Ya. Jadi untuk total biaya normal, ini Anda lihat ada terlambat atau enggak. Terus kemudian ada denda atau enggak. Mungkin bisa saja dalam kasus tertentu terlambat enggak apa-apa. Enggak ada denda. Ya berarti tetap total biaya normalnya adalah 1,360. Ya. Karena di sini ada denda ya langsung dihitung sekalian dendanya. Nah, kegiatan apa yang termasuk kegiatan kritis? Caranya gimana? Karena di sini kan nggak muncul nih kegiatan kritisnya ya. Untuk crashing itu nggak ada, nggak muncul. Caranya masih ingat? Kembali ke edit. Ya.
diedit data dulu ya kan, kemudian aduh sebentar, baterainya mau habis. Ya, oke. Jadi saya ulang, tadi diedit data untuk melihat pekerjaan kritis ya. Kemudian crashing-nya ini diubah ke single time. Ya. Karena untuk crashing memang tidak bisa menampilkan kegiatan kritis. Nah, kalau kita ubah dengan single time, maka yang muncul hanya normal time-nya saja dan precedence list-nya. Ya. Kemudian kita solve. Nah, baru muncul kegiatan kritisnya adalah A, B, D, dan yang merah-merah itu F, H, C, K. Ya. Ini jawabannya adalah kegiatan itu. Ya. A, B, D, F, H, C, K. Ya, sudah. Oke. Sekarang lanjut. Jika proyek dipercepat sesuai dengan kontrak, berapa biaya tambahannya? Nah, untuk ini Anda harus ubah dulu lagi ke tadi edit data. Kemudian kita kembalikan ke aslinya metode crashing, ya kan? Kemudian kita solve. Nah, yang ditanya adalah berapa tambahan biayanya. Ingat kalau dipercepat menjadi sesuai kontrak, itu berarti kan nggak terlambat. Berarti tidak muncul denda. Tetapi yang muncul adalah biaya tambahannya. Tambahan untuk mempercepat, misalnya untuk melemburkan, menambah tenaga, dan sebagainya ya. Jadi kita lihat di crash schedule-nya. Ya. Kemudian Anda lihat sesuai kontraknya ini. Ya, sesuai kontrak kan 140 hari itu. Nah, kita lihat tambahan cost-nya adalah 16 juta. Ya, kumulatif cost adalah tambahan. Kalau misalnya ini bacanya 144 dipercepat sehari tambah biaya 4 juta. Percepat tambahan lagi tambah jadi 8 juta dan seterusnya ya. Jadi untuk menjadi 140 hari itu adalah tambahan biayanya adalah 16 juta ya. Kalau kita menghitungkan manual, kalau di sini sudah ya. Jadi kalau kita lihat, kalau ditanya misalnya kegiatan mana yang dipercepat adalah ini yang merah-merah nih ya. Tabel nih H, berarti kegiatan yang dipercepat adalah H. Selama di sini yang merah kan 5 ya, 5 hari berarti dia. Tapi kita hanya kalau 140 hari kan hanya butuh dipercepat 4 hari. Jadi ya H 4 hari. Itu yang lihat dari sini. Kalau misalnya kontraknya 38 hari, maka kegiatan tambahan biayanya 25 juta. Kegiatan yang dipercepat adalah H 5 hari dan D 1 hari. Gitu ya. Oke, sekarang jawabannya di chatroom saya tulis dulu. Sesuai soal ya. Jika
salah. Duduk dulu. Oke. Yang diminta adalah tambahan biayanya ya, bukan total biayanya. Kalau tambahan biayanya ya hanya ini 16 juta sesuai tabel. Tapi kalau ditanya total biaya, kalau penyelesaian dipercepat berarti 16 juta ditambah tadi 1360 tadi ya. Itu yang kolom apa, HIJK-nya belum berapa gitu nggak, belum kelihatan di. Ya, ini belum kelihatan. Oh ya. Mau digeser gini bisa. Nah, ini bisa. HIJK, ya tak? Bisa tak? Anda lihat yang merah-merah itu adalah kegiatan yang dipercepat ya. Kalau mau mempercepat 1 hari berarti H, 2 hari H lagi gitu ya. Seterusnya ya. Kalau sampai 6 hari berarti H dan D. Gitu ya. Bergiliran. Oke ya. Bisa digeser ya, supaya kelihatan semua. Oke, pertanyaan terakhir. Jika proyek tersebut ditawarkan pada PT kontraktor yang memiliki persyaratan keuntungan 20% ya, minimal dari nilai kontrak, apakah proyek tersebut akan diterima? Ya. Sekarang kita lihat tadi jawabannya kan. Jadi kalau seperti ini lebih baik dikerjakan dipercepat atau dengan normal? Lebih baik dengan dipercepat ya, karena kalau normal itu telat 4 hari dendanya 20 juta ya kan. Tapi kalau dipercepat kita hanya tambah 16 juta. Sementara penyelesaiannya jadi tepat waktu. Ya kan? Jadi otomatis kan kita memilih dipercepat ya. Jika dipercepat ini kita hitung keuntungannya dulu ya. Starting di nilai kontraknya 1,7 ya. Tapi keuntungannya cuma 76,1. 324. Lanjutannya ya, keuntungan adalah prosentase
Hitung persentase keuntungannya supaya bisa melihat apakah memenuhi persyaratan atau tidak. W24 dibagi 10. Oh, ternyata 19,05. Ya, dengan penyelesaian dipercepat itu menghasilkan keuntungan 19% ya. Coba kita cek ulang dulu. Benar ya tadi kan kalau normal cost-nya 1360 ditambah percepatannya 16. Ya, 1376 betul. 376 berarti 324 betul ya. Berarti jawabannya soalnya bagaimana? Yang satunya saja. Karena keuntungan yang diperoleh kurang dari yang disyaratkan. Ya. Oke, jawabannya itu ya karena syaratannya 20%. Ternyata pakai penyelesaian dipercepat hasilnya 19%. Kalau pakai yang biaya normal akan lebih kecil lagi ya karena biayanya akan lebih besar. Oke. Berarti seluruh soal sudah kita bahas ya. Submodulnya modulnya ada 4, submodulnya banyak gitu aja. Tinggal Anda punya alat, gunakan sesuai dengan yang diperlukan. Ya, kalau alatnya salah ya otomatis salah nanti hasilnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nanti tipe-tipenya juga hampir mendekati seperti yang dibahas ini, Bu. Iya, iya. Saya akan membuat soal ya sesuai yang saya ajarkan di kelas. Ya. Ya. Jadi seluruh soal sudah saya bahas. Sekarang saya absen dulu ya. Saya stop recording.